Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masih semangat ya untuk menjalankan ibadah puasanya ya. Harus tetap semangat ya. Karena ini merupakan suatu rezeki ya, kita masih bisa dipertemukan lagi, diberi kesempatan lagi untuk bisa beribadah dan bertemu bulan suci dan bulan penuh ampunan dan penuh keberkahan ya, yaitu bulan suci Ramadan ya. Nah teman-teman, di pekan kali ini di Sentra Sains ini adalah pekan terakhir di tema Ramadan ya. Nah di pekan ini kita masih membahas tentang tema Ramadan. Hanya saja topiknya kita sudah akan membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia ya. Kemarin kita bahas makanan apa saja yang baik untuk tubuh dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari ya, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Nah itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita ya. Siapa di sini yang masih ingat kita pernah bahas ya tentang apa sih itu sistem pencernaan? Ibu beritahu ya, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ tubuh yang bekerja sama untuk mencerna makanan ya. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan ya, baik secara mekanik maupun secara kimiawi ya. Nah, proses pencernaan mekanik atau kimia itu apa sih Bu? Saya masih bingung. Oke, Ibu jelaskan ya teman-teman. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau yang kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus ya. Jadi seperti kita mengunyah makanan ya, awalnya itu kan makanannya bentuknya lebih besar, terus di mulut dengan bantuan gigi dan lidah makanan itu bentuknya diperkecil ya, diperhalus ya, sehingga memudahkan kita pada saat menelan ya, dan membantu organ tubuh bagian pencernaan lainnya ya setelah tertelan ya. Nah proses mekanik itu sendiri pun terjadinya itu di dua tempat ya. Yang pertama di dalam mulut, yang kedua di dalam lambung ya. Nah kalau di dalam mulut itu dengan adanya bantuan gigi dan lidah ya. Jadi lidah, air liur, dan gigi ini saling bekerja sama ya teman-teman ya, untuk memproses makanan. Sedangkan di dalam lambung itu proses secara mekaniknya itu terjadi itu dengan bantuan gerakan peristaltik dinding lambung ya, sehingga makanan itu seperti teraduk ya. Jadi dia diprosesnya itu di lambung setelah tertelan ya. Nah gerakan peristaltik itu gerakan yang seperti apa sih Bu? Saya baru dengar. Oke, Ibu jelaskan ya. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan karena kontraksi otot pada saluran pencernaan ya. Nah, contoh yang paling gampang itu teman-teman pernah mendengar suara dalam perut teman-teman nggak pada saat lapar? Nah, kita bisa mendengar suara perut kita ya.
Nah, suara perut itu salah satunya itu dihasilkan dari adanya gerakan peristaltik yang dilakukan oleh organ tubuh yang termasuk dalam sistem pencernaan ya. Nah, itulah kemahakuasaannya Allah ya. Nah, ada juga nih organ tubuh lainnya yang mengalami gerakan peristaltik ya. Ada kerongkongan, ada lambung, dan ada usus ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang proses mekanik ya. Sekarang kita akan membahas tentang proses kimiawi ya. Nah, makanan itu diproses secara kimiawi itu maksudnya adalah proses pengubahan zat makanan ya, dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, dengan bantuan enzim pencernaan ya teman-teman ya. Nah, di dalam tubuh kita ini memang banyak sekali enzim-enzim yang membantu makanan itu terproses ya, sampai nutrisinya, vitaminnya, seratnya, semua yang baik-baik itu bisa terserap oleh tubuh secara sempurna ya. Allah menciptakan tubuh kita ini benar-benar sempurna sekali ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya tidak ada yang bisa menciptakan sedetail ini dan sesempurna ini ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur memiliki tubuh yang sehat, yang sempurna ya, dan digunakan sebaik-baiknya ya, berbuat hal baik, beribadah, dan lain-lain ya. Nah, adapun enzim yang terdapat pada sistem pencernaan ya, beberapa contohnya ya. Yang pertama, enzim lipase ya. Yang kedua, enzim protease. Yang ketiga adalah enzim amilase atau pitialin ya. Nah, Ibu akan jelaskan secara singkat saja ya teman-teman ya, karena ini akan dibahas lebih detail lagi di kelas yang lebih tinggi lagi ya, terutama nanti kalian pada saat SMP atau SD kelas 6 ya. Sekarang ini cukup perkenalan saja ya. Untuk enzim lipase itu biasanya terdapat pada pankreas dan usus halus ya. Nah, enzim lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Dan biasanya juga sering ditemukan pada ASI ya, atau air susu ibu ya. Jadi ini enzim yang membantu adik bayi ya, karena terdapat pada ASI ya. Kan bayi belum semuanya berfungsi dengan normal seperti kita ya, masih butuh banyak bantuan, terutama beberapa enzim ya. Nah, untuk enzim protease itu biasanya juga terdapat di pankreas ya teman-teman ya. Enzim ini itu berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino ya. Nah, sedangkan enzim amilase atau pitialin biasanya terdapat pada mulut ya, atau kelenjar air liur kita ya. Sama ada juga di pankreas ya. Nah, enzim amilase ini biasanya berfungsi untuk memecah karbohidrat ya menjadi glukosa ya. Nah, karbohidrat, protein itu semua sudah kita bahas di pekan yang lalu ya, contoh-contoh makanannya ya. Dan masih banyak enzim-enzim lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya, karena masih sekedar perkenalan dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas organ-organ yang berperan ya, dan masuk ke dalam sistem pencernaan kita ya. Dimulai dari yang paling pertama ya, yaitu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum, dan ada anus ya.
Ini dimulai dari pertama kali makanan itu masuk sampai makanan itu terakhir sudah dibuang ya, sudah menjadi sampah, menjadi limbah yang tidak terpakai ya. Nah, adapun fungsi dari organ-organ tubuh tadi ya yang termasuk ke dalam sistem pencernaan ya. Yang pertama itu adalah mulut ya. Di dalam mulut terdapat gigi dan air liur ya, yang berfungsi untuk membantu mengunyah makanan ya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil ya, agar mudah untuk dicerna ya. Nah, sedang di kerongkongan itu berfungsi untuk menerima makanan dari mulut, kemudian meneruskan ke lambung ya. Nah, berikutnya adalah lambung ya. Nah, lambung ini juga sering disebut sebagai organ berongga ya teman-teman ya. Nah, lambung itu sendiri berfungsi untuk menyimpan makanan saat bercampur dengan enzim pencernaan ya. Makanya disebut berongga ya, jadi sebagai wadah atau tempatnya ya. Kemudian enzim ini akan memecah makanan untuk dapat digunakan oleh tubuh ya. Nah, untuk organ berikutnya adalah usus halus ya. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyelesaikan proses pencernaan makanan ya, dengan memecahkan makanan menggunakan enzim yang berasal dari pankreas dan empedu ya. Nah, empedu ini berasal dari hati ya teman-teman ya, yang kemudian dapat diserap ke dalam pembuluh darah usus ya. Nah, organ tubuh berikutnya adalah usus besar ya. Nah, usus besar ini berfungsi untuk memproses limbah yang tersisa ya dari proses pencernaan ya. Jadi kita akan ke organ tubuh berikutnya ya, yaitu rektum ya. Rektum ini berfungsi untuk menerima tinja atau kotoran dari usus besar ya, dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dibuang keluar ya. Nah, jadi tadi Ibu udah jelaskan di usus halus itu adalah proses akhir sampai dicerna, sampai udah dipisahkan yang mana untuk diserap oleh tubuh, untuk kita beraktivitas, untuk pertumbuhan kita, manfaatnya diambil ya yang baik-baik ya. Dan di usus besar lah tinja itu mulai diproses ya, jadi yang tidak berguna diprosesnya di usus besar. Nah, setelah selesai di usus besar diproses, limbah-limbah itu akan diserahkan ke rektum. Nah, jadi kalau teman-teman merasakan mules, itu adalah signal yang dikirim oleh organ tubuh yang disebut rektum ya. Kita udah ngerasa kayak perutnya udah penuh, sudah harus ada yang dibuang ya. Signal-signal mulesnya itu dari rektum ya. Nah, untuk organ tubuh berikutnya yaitu anus ya. Anus itu berfungsi untuk mengeluarkan tinja atau kotoran dari rektum ya. Jadi begitu kita sudah mules, kita udah ke toilet, dibuang, itulah lewat anus ya teman-teman ya. Masya Allah sekali ya, Allah menciptakan tubuh kita dengan setiap fungsi dan tugasnya masing-masing ya. Sudah tahu tanpa perlu harus diinstruksi ya, tanpa harus perlu diperintah, mereka sudah tahu ya. Makanya kita harus bersyukur dan menjaga tubuh kita ini ya. Jangan asal makan, jangan asal minum, perhatikan tentang kebersihannya, tentang manfaat makanannya, dan perhatikan ke halal dan ke haramannya ya teman-teman ya, karena akan berpengaruh kepada organ tubuh sistem pencernaan kita ya. Nah, rasanya tidak nyaman ya kalau kita asal makan, misalnya pada saat sahur atau buka puasa. Nah, perut kita merasa tidak nyaman ya, ada masalah di sistem pencernaan ya, itu akan mengganggu sekali ya saat kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya serta aktivitas lainnya ya. Jadi
sistem pencernaan itu memegang peranan yang penting sekali ya dalam tubuh manusia ya, khususnya ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa ya, seperti saat ini ya. Nah, adapun cara menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Yang pertama, banyak minum air putih ya. Sudah dijelaskan di pekan lalu manfaat air putih ya, banyak sekali untuk tubuh kita, dan hampir keseluruhan tubuh kita ini adalah berupa air ya. Semua organ tubuh kita memerlukan air ya. Yang kedua, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian ya. Yang ketiga, rajin olahraga ya. Tidak perlu harus olahraga yang berat, yang ringan saja di rumah ya. Misalnya senam di rumah atau sekedar pemanasan di rumah ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, makan dengan cara yang baik ya, seperti tidak berlebihan dan tidak terburu-buru ya. Apalagi pada saat Ramadan kali ini ya, nanti merasa lapar, kalap ya makannya ya, berlebihan, itu juga tidak baik ya. Akhirnya kita bisa sakit perut ya, walaupun makanannya sudah halal, sudah bagus gizinya, tapi kalau berlebihan apalagi buru-buru, sudah itu juga mempengaruhi ya. Nah, dan yang terakhir itu, cara menjaga yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan pencernaan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal ya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dengan Ibu via WhatsApp ya. Boleh minta bantu dengan orang tuanya di rumah atau pendampingnya di rumah ya. Seperti biasa, pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah saja ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Yuk kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, beramal saleh, beribadah sebanyak-banyaknya, karena ini adalah bulan penuh berkah, bulan dimana kita memperbanyak amalan kita ya, karena pahalanya dilipat gandakan ya. Oke teman-teman, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.